Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Senang sekali saya Pendeta Yohanes Prandono menjumpai saudara dimanapun saudara berada. Saya berdoa supaya kita semua terus mengalami perubahan, pertumbuhan ke arah kematangan rohani, ke arah kedewasaan rohani, sehingga kita bertumbuh terus sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan saya percaya bahwa itu mungkin karena Allah Roh Kudus bekerja dalam hidup kita sebagai anggota tubuh Kristus, dan karyanya itu semakin nyata di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa seri khotbah, seri untuk kita renungkan bersama-sama sebuah tema New Humanity and New Culture, yaitu kehidupan manusia baru, kemanusiaan yang baru, dan kebudayaan yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua memiliki kehidupan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dalam 3 konteks inilah kita hidup, yaitu kehidupan kita yang sudah lewat, yaitu masa lalu menjadi sebuah sejarah, dan masa kini present adalah pemberian Tuhan untuk kita hidupi. Tapi juga ada masa depan, yaitu hope atau pengharapan yang baik, sesuatu yang baik yang kita nantikan untuk terjadi dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah buku yang berjudul A History of Christianity, 2000 Years of Faith, Michael Collins dan Matthew of Price, dia menjelaskan tentang kisah bagaimana kekristenan itu diekspresikan sepanjang sejarah selama 2000 tahun, dan bagaimana kekristenan itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melewati waktu dan masa, dan bagaimana kekristenan bisa beradaptasi dan menyesuaikan di satu sisi, tetapi juga tetap bisa teguh kokoh dalam iman dan pendiriannya, esensi kekristenan yang tidak berubah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan dalam konteks sejarah yang dibahas dalam buku ini, saudara, yang menekankan kepada keselamatan oleh kasih karunia melalui iman, itu yang disebut dengan ortodoksi, satu kebenaran yang tidak bisa dibatalkan, yang tidak bisa ditolak, suatu kebenaran yang diyakini sebagai fondasi dalam kekristenan, yaitu kasih karunia Allah melalui iman, dan itu berimplikasi yang luas untuk perkembangan teologi Kristen secara khusus dalam sejarah gereja di masa reformasi, di mana seorang reformator yang bernama Martin Luther dan reformator lainnya mengangkat tema ini sebagai fondasi bagi pemahaman tentang iman dan keselamatan, yang menandai pergeseran dari fokus pada tindakan ritual gereja menuju kepada hubungan pribadi dengan Tuhan melalui iman. Saudara, di dalam buku sejarah gereja ini yang ditulis sebagai kolaborasi oleh orang Roma Katolik dan Kristen Protestan, maka salah satu teks yang menarik yang akan menjadi dasar pembicaraan kita dan dihubungkan dengan sejarah gereja, yaitu Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Kalau kita melihat di sana, saudara dikasihi Tuhan, maka kita melihat bahwa penekanan Kristen reformasi bahwa keselamatan oleh iman itu diikuti oleh tindakan-tindakan atau pekerjaan-pekerjaan baik yang nyata, yang juga ditekankan oleh ayat dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Saya akan membacakan dalam berbagai versi untuk menjelaskan apa yang kita akan pelajari. Dikatakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Dalam versi yang lain dikatakan, sebab
Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, sekali lagi kita diselamatkan oleh karena kebaikan hati Allah, anugerah Allah dengan kata lain, dan keselamatan itu kita terima hanya karena kita percaya penuh kepada Kristus. Kita tidak bisa selamat dengan usaha kita sendiri. Keselamatan itulah pemberian Allah. Jadi kita selamat bukan karena kita melakukan perbuatan baik. Memang Allah sudah mengatur hal itu supaya tidak ada seorang pun yang dapat membanggakan diri tentang keselamatannya. Keselamatan kita adalah hasil karya Allah sendiri. Kita yang bersatu dengan Kristus Yesus secara rohani diciptakan kembali menjadi manusia baru. Dengan begitu kita dimampukan untuk melakukan hal-hal baik yang sudah Allah rencanakan sejak semula untuk kita lakukan. Dalam bahasa Indonesia masa kini, ayat itu berkata demikian. Allah mengasihi kalian, itu sebabnya Ia menyelamatkan kalian, karena kalian percaya kepada Yesus. Keselamatan kita bukanlah hasil usahamu sendiri, itu adalah Allah. Keselamatan kalian itu bukan usaha kalian sendiri, itu adalah anugerah Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat menyombongkan dirinya mengenai hal itu. Kita adalah ciptaan Allah, dan melalui Kristus Yesus Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya katakan di awal bahwa kehidupan kita memiliki konteks, paling tidak dalam 3 konteks, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Saudara, apa yang terjadi di masa lalu dalam kehidupan manusia? Sebelum Allah menciptakan manusia baru, new humanity, maka ada masa lalu yang terjadi. Yang pertama, masa lalu itu adalah sebagaimana dikatakan dalam ayat-ayat sebelumnya. Karena itu setelah aku mendengar tentang iman dalam Tuhan Yesus Kristus, tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmah dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus Yesus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala. Dari segala yang ada, jemaatnya adalah tubuhnya, itu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Itu adalah keadaan orang-orang Kristen sekarang, tetapi sebagai kontras, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Saudara aku yang kasih Tuhan, maka di sini kita akan melihat masa lalu adalah berbicara tentang keadaan kita sebelum kita di dalam Kristus. Masa lalu artinya masa di mana kita ada di luar Kristus. Kita mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Kita hidup di dalamnya karena kita mengikuti jalan dunia ini. Kita mengikuti roh-roh durhaka atau roh-roh yang memberontak, yaitu penguasa kerajaan angkasa, roh-roh yang sekarang juga sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Masa lalu umat manusia adalah kejatuhan, fallen, kejatuhan. Itulah masa lalu kita sebagai keluarga besar umat manusia.
Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mendengar tentang kejatuhan manusia, maka sepertinya itulah akhir daripada hidup manusia. Karena memang akibat kejatuhan itu adalah kematian. Dan kematian itu meliputi 3 aspek, yaitu aspek kematian rohani, tabiat berdosa, kematian jiwani, pikiran berdosa, perbuatan berdosa, tetapi juga aspek masa depan akibat dosa adalah kebinasaan, hidup yang jauh dari kebahagiaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sepertinya itu seperti sesuatu yang sangat mengerikan yang telah terjadi dalam hidup manusia, dan kegelapan meliputi bumi karena dosa digambarkan sebagai kegelapan. Karena di balik dosa-dosa itu ada kuasa yang berkuasa atas kosmis atau alam semesta ini, yaitu roh-roh jahat dan roh-roh durhaka yang berkuasa di dunia ini. Saudara, sepertinya dengan keadaan yang seperti itu manusia sudah tidak ada harapan lagi, sepertinya sudah habis karena kekuasaan iblis, kekuasaan kerajaan-kerajaan angkasa itu, kekuasaan roh-roh jahat itu begitu kuat mencengkeram dunia kita sampai hari ini. Kalau kita mendengar setiap hari apa yang terjadi, peperangan demi peperangan, kita mendengar sepertinya sesuatu yang biasa saja, tetapi sesuatu yang luar biasa telah terjadi karena ada kematian banyak orang, kebinasaan banyak orang, dan kehidupan yang tidak dalam keadaan yang baik, tidak dalam keadaan yang normal, tapi keadaan yang chaos, yang kacau balau. Saudara, itulah keadaan manusia secara makro, secara luas kita bisa memperhatikan dalam berita-berita yang kita dengar setiap hari, tetapi secara mikro dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, maka ada pergumulan, ada perjuangan, ada pertikaian, ada permusuhan, ada perselisihan, ada kekacauan yang luar biasa bahkan dalam pikiran manusia pribadi lepas pribadi. Saudaraku ini kasih Tuhan, seperti keadaan yang tidak ada harapan sama sekali. Tetapi kalau kita melihat ayat di atasnya lagi pasal 1, Rasul Paulus mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, sebab dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dan dalam pasal 2 ayat yang ke-10 tadi dikatakan bahwa Allah telah mempersiapkan segala sesuatu sebelumnya supaya kita hidup di dalam rencana Allah yang telah dipersiapkan sebelumnya. Artinya apa? Allah selalu mendahului, Allah selalu yang awal, Allah selalu yang punya rencana. Allah adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu, berdaulat atas segala sesuatu, dan Dia peduli terhadap manusia yang jatuh dalam dosa. Bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa, bahkan sebelum penciptaan manusia, bahkan sebelum penciptaan alam semesta ini, Tuhan sudah punya rencana, dan rencananya itu sangat hebat dan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu kita bersyukur saudara, di masa lalu Allah telah bersabda, Allah telah berfirman untuk menciptakan manusia. Tetapi sebelum itu ada rancangan Allah untuk menyelamatkan manusia. Yang kemudian kita lihat dalam sejarah bahwa manusia jatuh di dalam dosa. Allah sudah punya rencana untuk menyelamatkan manusia. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah masa lalu. Dan masa lalu kita dibereskan oleh Allah di dalam rencananya, di dalam pemilihannya. Allah telah memilih kita. Allah telah memilih kita untuk supaya kita diciptakan di dalam Kristus Yesus menjadi manusia baru dan kemudian akan menghidupi budaya yang baru.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah konteks masa lalu kita. Dan konteks masa kini kita adalah bahwa Kristus sudah datang. Dikatakan di dalam Dia, di dalam Kristus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus rahasia Allah dinyatakan, rencana Allah dinyatakan, kehendak Allah dinyatakan, dan di dalam Kristus kita sudah ditetapkan, waktunya sudah genap, di mana Kristus datang dan hari ini menjadi kepala daripada manusia yang baru, daripada umat yang baru, daripada new humanity. Kristus yang menebus itu, yang menyelamatkan itu, yang memperdamaikan antar manusia, siapapun itu, dan yang memperdamaikan manusia dengan Allah. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus yang sama adalah Kristus yang mengepalai jemaat, yang mengepalai hidup kita, yang memimpin hidup kita di masa kini. Luar biasa saudara pengasihi Tuhan. Jadi masa lalu kita diamankan, masa kini kita diamankan. Saudara, artinya ada security, ada rasa aman, ada keteguhan, ada fondasi yang kuat. Kita telah di dalam rencana Allah. Dan saudara, itulah kasih karunia Allah yang kita terima di dalam Kristus Yesus, dan kita terima dengan iman. Itu bukan hasil pekerjaan kita, itu adalah pemberian Allah. Allah sudah melihat segala sesuatu dan Allah akan menggenapkan rencananya di dalam hidup kita. Sekarang apa yang terjadi dengan masa depan kita? Artinya masa sesudah kita menerima Yesus Kristus. Kita yang menerima Yesus Kristus, kita diciptakan baru, kita diubah naturnya, kita diubah wataknya, tabiatnya. Kalau masa lalu kita di dalam kekuasaan si jahat, maka setelah ada pertempuran rohani yang dimenangkan oleh Kristus, roh jahat dienyahkan dalam kehidupan kita. Kuasanya tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Kita diselamatkan dari kedurhakaan dan kita sudah berpindah dalam kerajaan anaknya itu. Kita hidup di dalam Kristus dan Kristus berkuasa atas segala sesuatu. Dia lebih tinggi daripada pemerintah, daripada penguasa, daripada kekuasaan, daripada kerajaan, daripada tiap-tiap nama yang disebut-sebut, yang dapat disebut, saudara. Dan saudara, segala sesuatu diletakkan di kaki Kristus, dan kita bersama dengan Kristus. Sekarang ada sesuatu yang baru yang sudah dimulai, yaitu budaya yang baru. Itu disebut sebagai pekerjaan yang baik, perbuatan yang baik, kehidupan dalam kesalehan, kehidupan dalam ibadah, kehidupan dalam pelayanan, kehidupan yang mewarnai kehidupan orang-orang percaya selama 2000 tahun kekristenan, yaitu hidup dengan iman, meskipun ada tantangan, ada tekanan, meskipun ada penganiayaan, meskipun ada serangan daripada ideologi-ideologi eksternal, kepercayaan dan agama-agama yang berkembang selama 2000 tahun kekristenan hadir, meskipun keadaan yang dialami umat Kristen selama 2000 tahun ini, apapun keadaannya, kekristenan tetap real, tetap nyata. Kekristenan bisa eksis sampai hari ini. Itulah kekristenan yang dirancangkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Kekristenan yang dimana kuasa Roh Kudus melahirbarukan kita menjadi anak-anak Allah. Kekristenan yang memiliki tujuan, masa depan yang jelas, dan masa depan kita penuh dengan pengharapan. Masa depan kita adalah masa depan yang pasti, masa depan yang penuh dengan kemuliaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita sedang dibangun, sekarang kita sedang dibentuk, sekarang kita sedang diproses, sekarang Allah sedang mengerjakan karyanya. Kalau kita mengizinkan saja, maka karyanya akan selesai. Tetap percaya dalam Tuhan Yesus, jangan menyombongkan diri.
Jangan memegahkan diri. Ambil waktu saat ini juga untuk saudara bersujud di kakinya. Ya Tuhan, aku menerima rencanamu. Masa laluku dibereskan, masa kiniku dibereskan, masa depanku adalah masa depan yang pasti dan teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.